Ya, kita udah sepakat ya bahwa anak buah kita adalah leverage. Leverage itu perlu dilatih, dikembangkan karena setiap SDM itu tingkatannya, kualitasnya beda-beda. Nah, bagaimana cara melatih yang benar? Nah, Bapak Ibu, saya akan jelasin kepada Anda begitu pentingnya kenapa anak buah Anda perlu dilatih secara benar. Ya, sehingga apa? Target-target mereka tercapai. Jadi kalau ada anak buah kita yang nggak berprestasi, kerjanya nggak bagus, tidak sesuai dengan standar. Nah, kemungkinan penyebabnya ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemungkinan skillnya kurang baik, ini bicara dia tentang mampunya dia. Kemungkinan yang kedua adalah perilaku mau belajar dan mau berubahnya nggak bagus. Ini bicara tentang maunya dia, ya tentang maunya dia, kemauan dia untuk mau belajar, mau berubahnya nggak bagus. Ini bicara attitude. Yang ketiga, mungkin atasannya cara melatihnya keliru, ya, atau malas melatih, atau melatih tapi nggak lengkap. Dan yang keempat, kemungkinannya ketika udah dilatih tidak ada follow up, tidak diulang-ulang, tidak direpetisi, sehingga menjadi sebuah keterampilan yang baru. Nah, kita akan belajar tentang prinsip di dalam melatih. Ya, prinsip ini ketika Anda jalankan hasilnya bagus. Anda nggak jalankan dengan sempurna, hasilnya tidak baik. Ada 4 langkah Bapak Ibu di dalam melatih karyawan. Ya, Anda perhatikan ya. Langkah ke-1, I do sambil nunjuk, you watch. Ya, ini nunjuk mata Anda ya. I do, you watch. Saya yang praktekkan, saya peragakan, saya kasih Anda contoh, saya melatih Anda, kamu perhatiin. Kamu catat. Ya, simak baik-baik, dengar baik-baik, fokus. Itu langkah ke-1. Langkah yang kedua, I do, you help. Saya lakukan 70%, kamu lakukan 30%. Yuk sini. Kamu udah mulai aku libatin ya. Kalau langkah ke-1, I 100%, you 0%. Hanya ngamatin, mencatat, menyimak. Langkah kedua, saya sudah libatkan anak buah. Saya kasih dia 30%. Kerjaan. Lalu langkah ketiga, you do, I help. Sekarang angkanya dibalik. Kamu yang 70%, saya yang 30%. Ya, saya bantu terutama yang susah-susahnya. Tetapi yang 70% keseluruhan kamu yang lakukan. Langkah keempat, you do, I watch. Kamu lakukan 100%, saya mendampingi aja. Saya hanya lihat sampai sempurna. Nah, langkah 1, 2, 3, 4 ini perlu diulang-ulang, terutama langkah 2, ketiga, keempat, berulang-ulang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena sifat manusia untuk sampai sesuatu itu mahir perlu mengalami pengulangan. Ya, nah ada seorang dokter yang melakukan penelitian ini di tahun 1950-an, namanya adalah Dr. Maxwell. Dia menemukan sebuah prinsip hasil penelitiannya dia, sebuah kebiasaan baru minimal perlu diulang 21 kali. Maxwell ini adalah seorang dokter ahli operasi plastik. Ya, tahun 1950-an dia sangat tersohor dan dia melakukan penelitian dan dia menemukan pasien-pasiennya itu misalnya ya habis operasi plastik, pakai kaki palsu, tangan palsu, organ palsu, akan terbiasa itu kalau udah lewati 21 hari. Ya, jadi titik terobosnya itu di 21 hari. Nah, ini yang dipakai oleh para trainer yang mengerti tentang hal ini, ya, bahwa 21 kali pengulangan supaya orang itu semakin terampil. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengulang-ulangi kepada anak buah Anda seminggu 3 kali, berarti sebulan itu baru 12 kali loh. Kalau mau memenuhi 21 kali, berarti Anda butuh 2 bulan. Kalau Anda cuma seminggu sekali, Anda bisa kebayang enggak? Ya, memenuhi 21 kali itu hampir 5-6 bulan. Makin lama. Kalau Anda tidak ulang-ulang lagi, hanya ngajarin sekali 2 kali, maka anak buah Anda tidak berubah keterampilannya.
Nah, oleh karena itu langkah kedua, ketiga, keempat, balik lagi kedua, ketiga, keempat. Ini bolak-balik Anda perlu latih sampai mereka terampil. Nah, kalau kita menganut stupid leadership, ketika anak buah kurang terampil, kita ambil alih. Anda akan capek sepanjang masa. Ya, lebih baik kita pakai smart leadership. Kita latih, investasikan waktu kepada anak buah kita, latih berulang-ulang kira-kira 2 bulan. Sampai betul-betul mereka terampil. Saya kasih Bapak Ibu sebuah foto ya. Ini kejadiannya adalah di salah satu mall. Ya, pada waktu saya bawa anak-anak saya masih kecil-kecil, saya perhatikan di depan sebuah outlet ada seorang supervisor dengan staf pembersih meja. Jadi habis tamu makan, nah Bapak Ibu kalau lihat gambar yang ke-1, ya gambar ke-1 Anda perhatikan, ini supervisornya, dia mempraktikkan I do. Dua-duanya nih watch. Saya praktekkan geser meja gimana, geser kursi gimana, bersihin lantai bagaimana. 2 orang baru ini mengamati. Ini langkah pertama. Langkah kedua, I do, you help. Nah, mulai dilibatin anak buahnya. Ya, langkah ketiga, anak buahnya porsinya lebih banyak. Yang jadi atasan ngerjain yang susah-susah. Langkah keempat, saya keburu pulang Bapak Ibu dengan anak-anak saya. Jadi saya nggak sempat foto. Ya, ini secara nggak kebetulan aja. Saya foto kejadian ini ya. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan Anda menggunakan metode 4 langkah ini, anak buah Anda akan terampil ya. Nah, kalau kita bicara melatih, tergantung Anda melatihnya tentang hal apa. Kalau Anda melatih keterampilan teknis, cara melatihnya adalah lewat role play, joint visit, kunjungan bersama, atau on the job training. Ya, ini biasanya kalau on the job training itu kaitan dengan administratif, bikin laporan. Kalau role play ini Bapak Ibu, kita mainkan peranan. Saya customer, kamu adalah salesman-nya. Yuk, kamu nawarin saya. Cara ngomongnya bagaimana? Nah, ini cocok untuk kalau di bidang sales. Ya, tapi kalau bidang-bidang bukan non-sales kayak bagian finance accounting, bagian produksi, bagian gudang, bagian apalagi pembelian, itu cocoknya OJT, on the job training metode. Ya. Nah, lalu kita juga perlu melatih kekompakan di dalam tim dan antar tim. Cara melatihnya bagaimana Bapak Ibu? Pakai aturan main. Kita set up aturan main, kita sepakati aturan main, kemudian kita praktekkan, kemudian kita lihat lagi, evaluasi, kita perbaiki mana yang belum kompak, kita komitmen ulang. Itu juga perlu berulang-ulang, Kira-kira butuh 2 bulanan. Lalu yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah menggunakan aturan 60 menit cara melatihnya. Ya, nanti saya akan jelaskan terpisah. Dan yang terakhir, melatih inisiatif juga pakai teknik aturan 60 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang punya kesadaran bahwa melatih karyawan itu penting. Tapi kenapa ya banyak orang yang nggak mau melatih, alias pelit Bapak Ibu. Ya, pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya memberikan pelatihan. Ya, ada satu orang yang membawa slide seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini menarik. Ya, ini yang menjelaskan ada orang Muslim. Ya, dia jelaskan dengan pakai ini. Dia bilang begini. Ada 3 amal yang pahalanya tidak terputus. Ya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Jadi artinya ketika ilmu yang kita punya, keterampilan kita punya, kita berbagi kepada orang lain. Kita ajarin orang lain. Ini adalah salah satu amal yang pahalanya tidak terputus. Ya, Anda kalau yang bisa baca ini silakan Anda baca. Ya, ini kutipan dari mungkin dari Al-Qur'an ya, Bapak Ibu sekalian. Ini jadi salah satu bukti ya bahwa ketika kita melatih orang, itu sebetulnya kita lagi menanam budi kepada orang lain. Ya, ketika kita menanam budi ini, menuainya apa? Orang respect kepada kita. Ya, nah yang terakhir saya kasih Bapak Ibu contoh. Kalau kebetulan ada orang sales, ya skema sales training. Nah, saya ambil 2 bulan, minggu ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Di sini GL tuh group leadernya, sales group leader.
Ini ada salesman A, B, dan C. Nah, ini adalah role play per minggu, Bapak Ibu. Ini saya asumsikan mereka adalah karyawan baru ya. Kemudian JV ini adalah joint visit per minggu. Jadi Anda perhatikan, minggu ke-1, I do, you watch. Karyawan baru ngalamin role play 5 kali. Dalam 1 minggu, joint visitnya juga 5 kali. Minggu kedua, ya, minggu kedua, I do, you help. Saya udah mulai ngasih nih 30% ke mereka nih. Ya, Anda perhatikan ya, kalau minggu pertama grup leadernya 100% dia yang jualan. Anak buahnya ngikutin dia aja kemanapun dia pergi. Nah, minggu kedua anak buahnya mulai dikasih target jualan 5%, 5%, 5%. Tetapi si grup leadernya masih menolong, masih banyak melakukan. Oke, jadi sebagian besar masih dia yang lakukan, anak buahnya mulai dibantu-bantu, mulai ngebantu-bantu. Nah, role play-nya 5 kali seminggu, joint visit-nya mulai dikurangin 3 kali. Sehingga 2 hari kerja sisanya, ya, si anak buah kita mulai ceburin. Oke, ke lapangan. Minggu ketiga, Anda lihat, 70%, salesman mulai naik 10%, 10%, 10%. Di sini you do, I help-nya udah mulai masuk. Tapi ya role play-nya 5 kali masih dijalanin karena sangat penting banget role play, Bapak Ibu. Ya, dan joint visit-nya 3 kali. Minggu keempat, grup leader-nya 40% dari total omset. Nah, setiap anak buah dikasih 20 mulai naikin lagi, Bapak Ibu. Tetapi di sini juga you do, I help-nya ya, supervisor atau group leader help-nya masih intens. Ya, minggu kelima, ke-6, ke-7 berangsur-angsur menjadi 25% sama rata. Di sini pun belum bisa dilepas. Mungkin minggu ke-6 mulai bisa you do, I watch. Masih didampingi, tapi 100% proses penjualan adalah anak buah. Jadi kalau Anda perhatikan, 7 minggu ini 7 minggu pendampingan. Nggak bisa dilepas, Bapak Ibu. Ya, ini terutama untuk salesman ya, di mana kita gembleng mereka juga lewat role play di kantor. Kalau joint visit ini barengan ke lapangan. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh metode melatih secara intensif menggunakan 4 langkah terhadap tim sales. Ya, semoga ini bermanfaat buat Anda.